Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, semua baik. Ya, ini hadir semua? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Adam, nggak masuk. Siapa lagi yang nggak masuk? Inara, Balki. Siapa lagi yang nggak masuk? Siapa? Eni. Berarti 4 sampai 5 orang. Ya, yang tidak masuk berarti ketinggalan pelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan itu penting untuk hidup rukun, saling menghargai, dan bekerja sama dalam keberagaman. Lalu, kebersamaan membuat kegiatan di rumah, di sekolah, di masyarakat menjadi lebih apa? Lebih mudah. Lebih mudah dan menyenangkan. Pamisa sarangan, orang teh bakal menyenangkannya. Akan lebih menyenangkan, akan lebih mudah dikerjakan jika bersama-sama. Di sini rumahnya yang berdekatan siapa saja? Hendy dekatnya sama siapa di sini? Sama Intan. Siapa lagi yang berdekatan rumahnya? Ada di sini? Rafa sama Irsya. Lalu apa? Siapa lagi ada yang dekat? Oci sama siapa? Oci dekatnya? Oh, sama El. Udah lagi yang lain pada jauh? Oh, iya gak apa-apa. Pada jauh juga tapi bisa bertemu di sekolah, menjalin ilmu komunikasi agar lebih mudah dan menyenangkan. Sekarang Bapak akan menanyakan sesuatu kepada kalian tentang keberagaman sebagai kekayaan bangsa yang sudah Bapak jelaskan kemarin. Sebutkan keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Siapa yang bisa? Ya, Kaila apa? Tepuk tangan untuk Kaila. Betul. Keberagaman sebagai kekayaan bangsa itu terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Keragamannya ini adalah keunikan kekuatan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu punya keberagaman yang sangat banyak dan luas dan bermacam-macam. Lanjutannya, sekarang Bapak akan coba menanyakan kepada kalian tentang contoh keberagaman. Siapa yang bisa? Rafa, apa? Sebutkan Rafa. Tepuk tangan untuk Rafa. Berarti itu Rafa sudah mengingat dari penjelasan yang kemarin sudah dibahas. Rafa bagus sekali jawabannya. Ada yang mau menyambungkan jawaban dari tadi tentang contoh keberagaman? Siapa? Hendy. Ayo sebutkan Hendy apa? Ya. Bagus juga Hendy. Kecil-kecil cabai rawit bisa menjawab tentang contoh keberagaman budaya. Ya, setelah itu Bapak akan menanyakan tentang manfaat keberagaman. Banyak sekali manfaat keberagaman untuk negara Indonesia ya, karena Indonesia dikenal dengan banyaknya keberagaman yang berbeda-beda. Lalu Bapak akan menanyakan manfaat keberagaman. Siapa yang bisa? Intan, ayo bacakan. Siapa? Ya, bagus untuk Intan jawabannya. Memperkaya kesenian nasional. Kesenian nasional itu apa aja di Indonesia? Seperti tari-tarian, apalagi baju-bajunya itu suka beda-beda ya adatnya. Adat dari Jawa Barat beda ya. Dari Bali kata Hendy jadi juga beda. Terus dari Jogja beda-beda juga ya. Ada tarian-tariannya di sini. Pas kemarin apa itu kenaikan kelas ada yang menarikan tarian dari Indonesia gak? Ada ya. Siapa aja? Intan. Siapa lagi? Intan aja. Intan itu tarian apa? Dari yang Jaipong. Intan pintar banget ya.
menampilkan tarian dari Indonesia. Dari mana itu, Jaipong? Dari Jawa Barat. Betul, Hendy. Dari Jawa Barat. Ya, bagus sekali. Sekarang Bapak akan menuliskan cara menghargai keberagaman suku bangsa Indonesia. Disiapkan alat tulisnya. Bapak akan nuliskannya di depan ya. Disiapkan dulu alat tulisnya. Siap. Cara menghargai. Cara dikeluarkan dulu. Menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia. Pohon beringin sebagai simbol sila ketiga. Pancasila menggambarkan negara Indonesia sebagai tempat berlindung yang nyaman bagi seluruh rakyat. Ya, sudah. Semua sudah beres menulis. Jadi kita akan bahas lagi tentang keberagaman Indonesia, tentang cara menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia, seperti pohon beringin sebagai simbol sila ketiga Pancasila. Lalu apa lagi? Sampai sulur dan akar pohon beringin menjalar ke segala arah. Ini menggambarkan tentang apa? Keberagaman bangsa Indonesia yang memiliki suku bangsa, budaya, dan agama. Jadi dijelaskan di sini kalau cara menghargai keberagaman suku bangsa Indonesia seperti pohon beringin. Pohon beringin bentuknya apa? Bentuk yang sangat besar. Itu menggambarkan tentang keberagaman bangsa Indonesia yang banyak sekali suku bangsa, budaya, dan agama. Seperti dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur. Yang disebutkan Hendy tadi dari Bali ya, dari Jogja. Dari mana lagi sebutkan? Dari tempat-tempat yang berbeda. Coba bacakan Hendy tentang cara menghargai keberagaman suku bangsa Indonesia tentang pohon beringin. Ayo bacakan, Hen. Simbol sila ketiga Pancasila menggambarkan negara Indonesia sebagai tempat berlindungnya yang nyaman bagi seluruh rakyat dan akar pohon beringin jalar ke segala arah. Tepuk tangan buat Hendy. Yang menjalar ke segala arah ya, yang tempat untuk berlindung yang nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menjalar lagi ke segala arah menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia. Indonesia memiliki suku bangsa, budaya, dan agama. Sudah jelas sampai sini? Jelas. Sekarang Bapak akan menanyakan lagi tentang bentuk wilayah Indonesia. Siapa yang bisa menjawab? Boleh, Intan.
Bagus, pintar lagi buat Intan. Tadi kalian sudah mengerti tentang apa? Tentang keberagaman suku bangsa Indonesia. Yang kalau digambarkan itu seperti pohon beringin ya. Seperti pohon beringin dari sila ke 3 Pancasila. Tentang apa? Ya, tentang apalagi? Boleh dibacakan semuanya. Tentang menggambarkan negara Indonesia sebagai segala arah ya. Lalu sebagai sulur dan pohon beringin menjulur ke segala arah. Jadi keberagaman Indonesia itu kalau digambarkan sebagai pohon beringin itu sebagai akar nyata, akar yang banyak ya. Kalau akar gimana bentuknya? Mengakar dan sangat banyak, luas dan besar. Lalu sulur dan akar rakyatnya itu akar pohon beringin menjalar ke segala arah. Menggambarkan sebagai keberagaman bangsa Indonesia yang memiliki suku bangsa, budaya, dan agama. Sampai di sini kalian sudah mengerti? Sudah. Lalu Bapak akan menanyakan satu soal lagi. Bukan soal, tapi satu pertanyaan lagi tentang budaya setiap suku bangsa. Budaya Indonesia apa? Berbeda-beda tidak? Berbeda-beda. Siapa di sini yang bisa menyebutkan? Siapa di sini yang bisa menyebutkan? Ali, sebutkan budaya Indonesia itu apa saja? Bahasa, lagu, alat musik, pakaian, senjata, tarian, dan rumah adat. Betul sekali. Tepuk tangan buat Ali. Macam-macam sekali ya. Ada tarian. Ada apa lagi kata Ali? Apa lagi? Ada adat, ada senjata, ada tarian, banyak sekali keberagaman bahasa Indonesia. Sebagai penutup, kesimpulan dari semua tentang indahnya kebersamaan, mengajarkan budaya Indonesia adalah anugerah dengan menghargai dan menghormati perbedaan. Kita dapat hidup rukun, apalagi bekerja sama dan memperkuat bangsa Indonesia. Jadi di dia teh harus apa? Harus rukun ya. Tidak boleh ada yang jahil atau usil atau marah juga ya. Harus bisa menjaga kehidupan yang rukun, kerjasama untuk memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Dan sekian dari Bapak untuk penjelasan hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, lalu bisa menyerap ilmu tentang keberagaman bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.